Mahalnya pupuk kimia non subsidi dan juga langkanya ketersediaan pupuk kimia bersubsidi di pasaran membuat para petani di Indonesia menggunakan pupuk organik yang bersumber dari limbah pertanian maupun limbah peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Pak Tani Sukoharjo, channelnya para petani happy dan juga peternak bahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemirsa channel Pak Tani Sukoharjo yang selalu mendukung, mensupport channel Pak Tani Sukoharjo sehingga semakin hari semakin berkembang, memberikan edukasi yang singkat tentang dunia pertanian dan juga peternakan yang ada di Indonesia. Teman-teman semuanya, video kali ini merupakan salah satu request ataupun permintaan saudara subscriber saya, yaitu Kongsin Jalan-Jalan Bahagia yang beliau ada di Surabaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, peternak sapi pada era zaman sekarang ini tidak hanya diambil manfaatnya dari sisi hasil berupa daging, hasil berupa susu, ataupun hasil berupa anakannya, tidak. Namun peternak sapi ataupun peternak lainnya itu bisa diambil manfaatnya, yaitu dari segi limbah kotorannya. Nah, pemanfaatan limbah kotoran sapi itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus untuk membantu kesuburan tanah juga kesuburan tanaman kita. Namun pemanfaatan limbah kotoran sapi yang ada di kandang kelompok ternak kami ini tidak hanya sebagai ataupun diolah menjadi pupuk organik, tapi juga kita olah menjadi energi baru yang terbarukan, yaitu biogas. Video tentang biogas sudah ada dalam channel saya, nanti saya akan taruh di link deskripsi saya sehingga teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat biogas, nanti teman-teman bisa melihatnya. Teman-teman sekalian, peluang usaha pupuk organik pada zaman sekarang ini sangat menjanjikan sekali. Karena permintaan pasar yang semakin tinggi, tentu saja ini berdampak pada peningkatan hasil peternak di Indonesia dan juga kesejahteraannya. Seperti teman-teman pada kelompok ternak kandang kami ini, bahwasanya selain kami membuat biogas, kami juga membuat pupuk organik ini dan kita jual per saknya atau per karungnya itu Rp20.000, kurang lebih bobotnya 40 kg. Jadi per kilogramnya kami menjualnya Rp500 sudah dalam bentuk olahan. Kita tinggal mengaplikasikannya pada tanaman dan tanah kita. Dalam satu musim tanam itu kita bisa menjual antara 100 sampai 200 sak ataupun karung. Jadi dalam satu tahunnya 2 kali masa tanam itu kita bisa menjual antara 300 sampai 400 sak. Nah, ini nilai ekonomisnya sangat tinggi sekali. Nah, ini akan meningkatkan kesejahteraan para peternak yang ada di kandang kami. Teman-teman sekalian, sebelum kita proses menjadi pupuk organik ataupun kita giling menjadi pupuk organik seperti ini, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita menggilingnya. Tahapan-tahapan itu diantaranya adalah kita harus meratakan dulu limbah kotoran sapi kita itu. Setelah itu baru kita campur dengan berbagai macam bahan. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan atau yang kita campurkan dalam kotoran sapi yang akan kita olah menjadi pupuk organik itu, yang itu salah satunya adalah EM4 warna kuning. EM4 adalah mikroorganisme hidup yang sangat bermanfaat sekali untuk kembali menghidupkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita, sehingga tanah kita akan kembali menjadi subur. Selain menghidupkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita, EM4 juga berfungsi sebagai bakteri yang cepat memperbusuk atau cepat memproses fermentasi pada limbah kotoran sapi ataupun limbah kotoran
ternak lainnya teman-teman. Kemudian selain EM4 kita juga menggunakan molase ataupun tetes tebu. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki molase ataupun tetes tebu, teman-teman bisa menggunakan gula pasir. Nah, dan yang terakhir adalah dolomit atau kapur pertanian. Cara mencampurnya yaitu 1 ton limbah kotoran sapi ini kita campur dengan 1 liter EM4, 1 liter molase, dan 10 sak dolomit ataupun kapur pertanian. Nah, kalaupun molase ataupun EM4-nya kita campur, kita aduk dalam satu wadah, bisa ember ataupun apa, kemudian kita ratakan menggunakan gembor ataupun alat penyiram yang seperti biasa kita gunakan untuk menyiram bunga. Nah, itu teman-teman ya. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita fermentasi terlebih dahulu. Masa fermentasi ini minimal membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari. Nah, kita bisa menggunakan metode anaerob, semi anaerob ataupun aerob. Bisa kita tutup secara penuh, bisa kita buka dan kita tutup, ataupun kita buka seterusnya. Nah, setelah kita fermentasi, pupuk siap bisa digunakan. Langsung bisa diaplikasikan ke tanaman kita ataupun ke tanah kita. Namun untuk kita bisa menggilingnya ini, kita tentu saja membutuhkan proses yang cukup lumayan lama, yaitu antara 1,5 sampai ke 2 bulan baru bisa kita giling. Karena kalau kotoran sapi ini masih terlalu lembek atau terlalu basah, ini tidak bisa kita giling ya teman-teman ya, akan judet-judet di dalam mesinnya kan gitu. Oke. Kemudian kalau sudah kering baru kita giling seperti ini, dan kita bisa menempatkannya dalam wadah karung ataupun berupa sak seperti ini. Kemudian kita bisa menjualnya atau kita bisa menggunakannya sendiri. Dan apabila teman-teman tidak memiliki mesin penggiling seperti ini, teman-teman bisa mencacahnya dengan menggunakan cangkul, kemudian baru kita aplikasikan ke dalam tanah ataupun ke tanaman kita. Insya Allah kandungannya tetap masih sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian review singkat tentang proses penggilingan pupuk organik dan cara membuatnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.